Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara malam di channelnya Penuh Dengan Misteri. Oke, di kesempatan malam hari ini saya itu ada requestan dari teman dan udah bercerita semua tentang ke saya. Jadi saya bakal ceritakan di malam ini ya, yaitu tentang pesugihan yang gagal. Beliau sudah bercerita ke saya, beliau itu berinisial A ya. Jadi di suatu desa lah, ada suatu desa, beliau yang si inisial A ini sudah memiliki istri ya. Jadi mungkin perekonomian mereka itu sedikit agak berkurang lah. Akhirnya teman saya itu yang berinisial A itu berceritalah bahwa dia pernah mengalami pengen mencari pesugihan ya, yaitu dengan komitmen dengan istrinya waktu itu katanya. Akhirnya mereka sepakat untuk datang di tempat pesugihan tersebut ya. Itu kira-kira dari rumahnya kata sekitar 20 kiloan lah, yaitu tempatnya tempat yang memang agak jauh sedikit. Nah, cerita selanjutnya, beliau itu berangkatlah berdua dengan komitmen bahwa yang namanya pesugihan itu memang harus dengan itikat yang sudah bulat ya. Jadi harus komitmen berdua bahwa apapun resikonya harus dihadapi. Berangkatlah mereka berdua di suatu tempat dan menemui kuncen tersebut. Nah, ketika udah menemui kuncen tersebut, ditanyalah sama kuncen tersebut, ada apa ke sini, ada tujuan apa ke sini. Akhirnya mereka boleh bercerita bahwa saya kesini ingin nyupang, dalam artian ingin muja lah. Si kuncen tersebut bercerita bahwa apakah kalian sudah siap dengan menerima resikonya, apapun itu resikonya. Mereka menjawab berdua siap. Tapi pas ditanya satu persatu, ketika itu dipanggillah sama kuncen tersebut. Pertama istrinya dulu ditanya apakah sudah benar-benar bulat, udah nggak ada ini. Bininya bilang saya udah siap. Nah, ada kejanggalan di sini. Kenapa pesugihan itu gagal? Karena ketika dipanggil suaminya itu, ditanya sama kuncennya, itu kayak setengah-setengah. Dalam artian kayak 50-50, dalam artian ketika ditanya nggak langsung oh siap nggak, jadi agak sedikit berpikir dulu jadi apa nggak, karena udah mungkin posisinya udah di tempat situ. Akhirnya mau nggak mau dia bilang saya siap. Oke, terjadilah di situ cerita bahwa satu persatu itu dinikahkan, karena katanya kalau mau pesugihan itu memang harus dinikahkan masing-masing ya, yaitu dinikahkan dengan kayak semacam batu nisan lah, dinikahin. Istrinya juga dinikahin, suaminya juga dinikahin yang berinisial A tersebut, yaitu teman saya sendiri. Nah, ketika udah kelar semua, udah kelar, situ nggak ada yang namanya harus betapa, harus nyiapin, ini tidak ada. Cuman sarannya itu dinikahkan langsung. Ketika udah kelar dinikahkan, akhirnya beliau sudah kelar, dipanggillah sama kedua kuncen. Dikasihlah sesuatu kayak di kain putih, katanya kayak di kain putih satu-satu, dan dia bilang ini kamu harus pegang masing-masing. Jadi ini merupakan bibit dari pesugihan tersebut ya. Jadi intinya ini adalah kuncinya, jadi harus pegang masing-masing. Nah, keduanya si kuncen ini bercerita, jikalau kamu nanti ketika pulang di jalan ada anak kecil yang bawa karung terus mengambilin kelakai daun yang ada di sono, kamu berhenti. Itu rezeki pertama kamu, itu harus benar-benar kamu berhenti. Dan ternyata ketika mereka berdua sudah pergilah dari rumah kuncen tersebut, di jalan sampai ke rumah pun itu tidak ada sama sekali. Tidak ada anak kecil, tidak nemu apa-apa. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya si suaminya ini
kontaklah ke kuncen itu, Pak, kenapa ya pas saya pulang kok nggak ada sama sekali nemu anak kecil, nemu apapun itu yang janggal. Kata kuncennya, ya sudah, kamu nanti setiap malam Kamis, Kamis Pon kalau nggak salah ya, dia bilang Kamis Pon, kamu harus tidur sendiri-sendiri, katanya gitu. Oke, dilaksanainlah sono. Ketika pas ketemu malam Kamis Pon, akhirnya mereka tidur masing-masing. Sekitar jam 12 malam, itu di kamar si suami itu kayak datang angin, push gitu kan. Ketika ada angin lah, ada kayak mau hujan gitu. Nah, si laki ini bukannya diem atau menunggu, tapi malah kabur, loncat dari kamar tersebut, lari keluar. Nah, yang si ceweknya atau istrinya tersebut, mereka itu tetap diam. Karena dia saking udah nekatnya pengennya. Si laki itu dari awal pun memang kata dia udah setengah-setengah lah, nggak mau. Karena di situ udah tertera bahwa ini yang harus dikorbanin tuh orang-orang yang mereka sayang, terutama kedua orang tua dan anak gitu loh. Nah di situ tadi sempat kelewat, kuncennya bilang ini pasti bakal ada korban antara orang tua, kedua orang tua sama anak. Itulah akhirnya pas si laki itu kabur, dia lari ke orang tuanya, tapi dia tidak bercerita karena beliau itu udah pisah rumah ya sama orang tuanya, itu udah masing-masing lah. Ditanya sama orang tuanya ada apa, dia bilang nggak ada apa-apa, saya pengen nginep di sini. Akhirnya si A ini ngineplah di orang tuanya waktu itu. Nah paginya si ibunya ini nggak sakit nggak apa, meninggal. Ketika meninggal itu memang di situ masyarakat di situ rame lah, karena memang tidak sakit tidak apa, tiba-tiba meninggal gitu kan. Akhirnya sudahlah waktu itu diuruslah sama masyarakat tersebut. Nah, terus ketika dimandiin mayat tersebut, katanya mayat tersebut itu kencing berapa kali lah, tapi di situ memang ada kejanggalan. Tapi karena masyarakat ya sudahlah, mungkin mau kencing di pasir lah, dikuburlah mayat tersebut dengan seperti biasa ya, seperti umat-umat kita dikubur. Nah ketika udah dikubur, selama 7 hari itu anak lakinya itu selalu dimimpiin ibunya ya, selalu dimimpiin ibunya. Setiap bingung itu minta tolong sempurnakan saya, tolong sempurnakan saya gitu kan. Akhirnya malam pertama tuh dia nggak bercerita, malam kedua ngimpi lagi nggak cerita, malam ketiga ceritalah dia ke saudaranya, yang kebetulan saudaranya itu memang memang sangat lekat banget dengan agamanya. Berceritalah sambil nangis bahwa sudah 3 hari ini saya dimimpiin sama ibu bahwa minta tolong, minta disempurnakan. Nah akhirnya si kakaknya ini, si saudaranya ini suruh jujur, ada apa ini sebenarnya. Akhirnya ceritalah si teman saya tersebut bahwa dia telah melakukan pesugihan, tetapi belum ada hasil sedikit pun, tapi korban sudah ada ya. Jadi ketika itu si saudaranya itu langsung marah besar, langsung datang ke rumahnya, langsung datang ke tempat ruangan tersebut. Ternyata di ruangan rumahnya itu ada banyak sesajen di situ. Akhirnya kakaknya tersebut itu ngambil tindakan, nyarilah orang pintar, yang bukan orang pintar, nyarilah ustadz yang memang biasa nanganin seperti itu. Akhirnya malam keduanya, ketika sudah terjadi itu malam keduanya, si ustadz itu datang ke situ. Ternyata ketika ustadz itu datang, dia nggak mau sama sekali tuh masuk ke rumahnya. Dia bilang, waduh, ini berat gitu kan. Nah ketika itu si saudaranya itu, saya kenapa Pak Ustadz? Waduh, ini bukan sembarangan nih. Saya minta tempat, tapi di musola yang memang jarang dipakai waktu itu. Tungguin saya, selagi saya belum ini kamu harus tungguin. Akhirnya si ustadz itu datanglah ke sebuah musola, mereka zikir di sana. Kurang 3 hari 3 malam kalau nggak salah beliau itu zikir di sana. Akhirnya ketika udah 3 hari 3 malam tersebut, si ustadz tersebut sadar kembali lagi. Terus waktu itu sudah 3 malam tidak makan 3 minum ya, keadaan lemas. Terus ketika dia
udah kembali lagi, dia membawa suatu kayak apa ya, kayak tempat lah, kayak botol. Dan ketika beliau sudah sadar dari penanya, beliau cuman bilang gini, tolong itu kuburan itu harus dibongkar kembali karena ini nggak sempurna. Akhirnya sempat berbicara dengan keluarga, akhirnya mau nggak mau tepat maghrib waktu itu dibongkarlah kuburan tersebut. Dan hasilnya sudah 7 hari 7 malam, itu dari ke-8 ya. Ketika dibongkar kuburan tersebut, mayat tersebut masih segar dan tidak ada sedikit pun sobekan atau kejangan, tidak ada, itu masih segar. Akhirnya dibawa, diangkat kembali, dibawa ke rumah. Terus ketika udah dimandiin kembali, ditaruhlah di ruangan di situ. Terus ustadznya bilang ini harus disempurnakan dan ini harus dibalikan karena arwah mereka itu, arwah ibu tersebut itu adanya di sono, di kidul katanya. Tapi sudah dibawa sama beliau, akhirnya disempurnakan lah sama beliau. Ketika udah disempurnakan beliau, alhamdulillahnya sempat goyang sedikit ya ketika disempurnakan, dan akhirnya kata beliau ini sudah sempurna. Terus dimakamkan kembali lah mayat tersebut. Alhamdulillah semenjak 2 hari dari situ Pak Ustadz tersebut selalu mengontrol, dan alhamdulillah katanya sudah tidak dimimpikan kembali. Nah, inilah pelajaran bagi kita bahwa kalau hidup kita pengen kaya ya harus berusaha. Jangan sekali-kali kita datang ke tempat yang seperti itu karena berat untuk korban-korban yang akan. Dan anehnya di situ yang saya bingung ya, di situ sudah ada beberapa nama yang bakal dikorbankan sama beliau. Ketahuannya dari mana? Bahwa tempat ruangan tersebut ada sepetas kertas, yaitu sekitar 9 orang. Ya, 9 orang itu udah ada namanya di situ, dan nama-namanya yang bakal dikorbankan setiap tahun. Karena katanya pesugihan itu setelah mengorbankan orang yang dicintainya, kesananya bisa orang lain, bisa teman, bisa kerabat, bahkan bisa orang lain yang bisa dikorbankan. Di situ sudah ada kertas-kertas. Ustadz pun sampai kaget waktu itu, sampai belendeng alat-alatnya dibakar sama Ustadz tersebut. Terus akhirnya waktu itu kebenaran karena mungkin istrinya malu atau apa, istrinya itu kabur dari sana, minggat dari sana, meninggalkan semuanya. Karena mungkin waktu itu satu desa itu memang sangat panas, sangat ramai sekali ya. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa ngambil jalan pintas itu tidak benar, dan ngambil secara cepat itu tidak benar. Jadi jika kalian pengen menjadi atau perekonomian yang baik, janganlah lari ke tempat itu ya. Jadi intinya marilah kita belajar dari yang sudah terjadi. Mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman saya itu bisa menjadi suatu bantalan buat kita bahwa hal-hal seperti itu tidaklah baik buat kita, khususnya buat orang muslim ya. Jadi demikianlah cerita yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan di suara malam ini bisa mengungkit semua tabir yang belum terungkit. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang bisa mengungkit semua dari sebuah malam yang penuh misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.